Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan. Ulang-ulang ya. Dikat aja antar ya. Oke, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan presentasi dengan judul Sistem Bus pada Arsitektur dan Organisasi Komputer, yang beranggotakan Naufal Zaki, Ahan Adrian, Riki Agrides Siahaan, Muhammad Rizky Maulana, dan saya Aditana Hidayat. Next. Baik, di sini ada pendahuluan. Komputer terdiri dari banyak komponen yang saling berinteraksi agar komponen CPU, memori, dan perangkat I/O dapat bertukar informasi. Diperlukan jalur penghubung bersama yang disebut bus. Bus memungkinkan komunikasi terkoordinasi antar subsistem tanpa jalur point to point yang rumit. Next. Di sini ada pengertian sistem bus. Sistem bus adalah sekumpulan jalur fisik dan logika yang menghubungkan komponen dalam sistem komputer untuk memindahkan data, alamat, dan sinyal kontrol. Bus memungkinkan CPU, memori, dan perangkat I/O berbagi medium komunikasi. Di sini ada peran, yaitu mentransfer informasi antara subsistem. Dan di sini juga ada bersifat bersama atau share dan terkoordinasi. Next. Di sini juga ada beberapa fungsi dari sistem bus, antaranya mengirim data antar unit, memproses memori dan I/O, menyampaikan alamat memori untuk akses baca atau tulis, menyalurkan sinyal kontrol, read or write, inter interpret interpret ya, interrupt clock. Selanjutnya memberikan mekanisme sinkronasi antara perangkat. Di sini juga ada fungsi-fungsi menjadikan bus sebagai tulang punggung komunikasi sistem. Next. Komponen yang terhubung ke bus. Di sini ada prosesor atau CPU yang fungsinya sebagai pengendali utama dan sumber atau perintah data. Main memori atau RAM. Fungsinya penyimpanan data dan instruksi sementara. Perangkat input seperti keyboard, mouse, sensor. Ada perangkat output juga, yaitu monitor, printer, dan akuator. Ada storage, HDD, atau SSD, untuk menyimpan persisten. Setiap komponen menggunakan jalur bus sesuai perannya. Beberapa aktif baca atau tulis. Beberapanya lagi menerima sinyal kontrol. Baik. Selanjutnya itu jenis-jenis bus. Secara umum, ada tiga jalur bus utama yang saling melengkapi. Yang pertama data bus, mentransfer data aktual antar komponen, biasanya bersifat bidireksional. Yang kedua ada address bus, menyiapkan alamat memori peripheral yang akan diakses, umumnya satu arah dari CPU. Yang ketiga ada control bus, menyalurkan sinyal kontrol seperti read and write, interrupt, dan sinyal clock. Selanjutnya itu data bus, peran dan contoh. Data bus memindahkan nilai data nyata antara komponen dan sifatnya. Bidireksional, data dapat mengalir dari dan ke CPU.
digunakan untuk mentransfer instruksi, operan, dan hasil operasi. Contoh penggunaannya yaitu CPU menulis hasil kalkulasi ke RAM, RAM mengirim data yang diminta CPU. Karakteristik data bus. Lebar bus atau jumlah garis paralel menentukan beberapa banyak bit yang dapat dikirim sekaligus. Yang pertama itu 8 bit, cocok untuk sistem sederhana dan perangkat embedded lama. Selanjutnya ada 16 bit, peningkatkan throughput dibanding 8 bit, umum pada generasi sebelumnya. Lalu ada 32 bit dan 64 bit, standar arsitektur modern. Lebar lebih besar, transfer lebih cepat, dan ruang alamat lebih besar, khusus untuk yang 64 bit. Semakin lebar bus, meningkatnya bandwidth, tapi juga kompleksitas desain dan biaya. Selanjutnya itu address bus dan fungsi karakteristik. Address bus mengirim lokasi memori perangkat yang akan diakses oleh CPU. Umumnya arahnya satu arah dari CPU ke memori referral. Jumlah garis alamat menentukan kapasitas alamat. Karena biasanya unidirectional, perubahan alamat diinisiasi oleh CPU. Contoh address bus 32 bit. Address bus 32 bit menyediakan dua pangkat 32 alamat unik. Secara praktis, ini setara dengan sekitar 4 GB ruang alamat yang menentukan kapasitas memori langsung yang dapat diakses CPU tanpa teknik panging atau segmentasi. Perhitungannya itu 2 akar 32 alamat sama dengan berapa itu? Itu. Lalu implikasi imple, implikasi membatasi memori fisik yang dapat diakses langsung oleh CPU pada arsitektur 32 bit. Untuk ruang alamat lebih besar digunakan arsitektur 64 bit atau mekanisme memori tambahan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bang Riki. Kontrol bus mengatur dan sinkronisasi. Kontrol bus bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur aliran data serta operasi antara komponen sistem. Bus ini menyalurkan sinyal-sinyal untuk mengkoordinasikan aktivitas CPU, memori, dan perangkat I/O. Read sinyal perintah untuk membaca data dari memori atau I/O. Inter, inter, interrupt sinyal untuk memberitahu CPU adanya kejadian penting yang memerlukan perhatian. Write sinyal perintah untuk menulis data ke memori atau I/O. Clock sinyal pewaktu yang menyinkronkan semua operasi di sistem. Selanjutnya, cara kerja sistem bus. Sistem bus memfasilitasi komunikasi antara komponen dengan alur yang terkoordinasi. Satu, CPU menentukan alamat. CPU mengidentifikasi lokasi memori atau perangkat I/O yang ingin diakses. Dua, address bus mengirim alamat. Alamat unik ini dikirimkan melalui address bus menuju komponen yang dituju. Tiga, kontrol bus memberi perintah. Kontrol bus mengeluarkan sinyal perintah seperti baca atau tulis ke perangkat. Empat, data bus mentransfer data. Data aktual dipindahkan melalui data bus sesuai dengan perintah dan alamat yang telah ditetapkan. Selanjutnya bus cycle. Bus cycle adalah urutan peristiwa yang terjadi selama satu kali transfer data yang lengkap antara CPU dan perangkat lain atau memori atau I/O.
Melalui sistem bus, ini memastikan koordinasi yang tepat setiap transaksi. Satu, permintaan. CPU mengirimkan sinyal permintaan atau read atau write dan alamat tujuan melalui bus. Dua, transfer. Data aktual dipindahkan melalui data bus antara sumber dan tujuan yang diidentifikasi. Tiga, respon. Perangkat yang diakses mengirimkan sinyal respon atau konfirmasi ke CPU. Empat, penyelesaian. Bus dilepaskan setelah transfer data berhasil diselesaikan. Selanjutnya ada bus arbitration. Bus arbitration adalah mekanisme untuk mengatur akses saat beberapa perangkat ingin memakai bus secara bersamaan. Masalah, banyak perangkat ingin mengakses bus pada saat yang sama. Akses tanpa kontrol dapat memicu konflik dan gangguan data. Solusinya, menentukan prioritas atau giliran akses bus. Hanya satu perangkat menjadi master bus pada satu waktu. Selanjutnya ada jenis-jenis bus arbitration. Bus arbitration adalah proses penting untuk mengatur akses ke sistem bus. Ada dua pendekatan utama untuk mengelola proses ini. Satu, centralized arbitration. Satu, controller bus khusus atau arbiter bertanggung jawab untuk memutuskan perangkat mana yang mendapat akses bus. Ini menyederhanakan logika pada perangkat individu, tetapi menjadi titik kegagalan tunggal. Dua, distributed arbitration. Setiap perangkat memiliki peran dalam memutuskan siapa yang akan menggunakan bus. Biasanya, perangkat memiliki ID unik dan bernegosiasi berdasarkan prioritas atau skema tertentu tanpa kontroler pusat. Kedua metode bertujuan sama, menghindari konflik penggunaan bus dan memastikan kelancaran komunikasi antara komponen. Selanjutnya ada arsitektur bus tunggal. Dalam arsitektur bus tunggal, semuanya komponen sistem, CPU, memori, dan perangkat I/O berbagi satu jalur komunikasi yang sama. Kelebihannya, satu, sederhana. Desain dan implementasinya lebih mudah, mengurangi kompleksitas sistem. Dua, membutuhkan lebih sedikit jalur fisik dan controller, sehingga biaya produksi lebih rendah. Kekurangannya ada dua. Bottleneck, kapasitas transfer data terbatas karena semua komponen menggunakan jalur yang sama, memperlambat kinerja sistem. Dua, keterbatasan skalabilitas. Sulit untuk menambahkan lebih banyak komponen tanpa mempengaruhi performa secara signifikan. Arsitektur ini efisien untuk sistem sederhana, tetapi menjadi tidak praktis untuk kebutuhan komputasi modern yang kompleks. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Naufal Jaki. Baik, selanjutnya adalah multiple bus arsitektur. Arsitektur ini menggunakan beberapa bus terpisah untuk menghubungkan beberapa komponen seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Dari komponen sistem tersebut memungkinkan transfer data yang lebih efisien dan paralel. Kelebihannya yang pertama itu lebih cepat, yaitu memungkinkan transfer data simultan antar komponen yang berbeda dan mengurangi waktu tunggu. Yang kedua itu kelebihannya ada mengurangi bottleneck, beban lalu lintas yang distribusi di beberapa jalur. Yang ketiga, kinerja lebih tinggi, ideal untuk sistem modern yang membutuhkan pemrosesan data intensif. Nah, selain itu, multiple bus arsitektur juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu sebenarnya lebih kompleks, tapi membutuhkan desain sirkuit yang lebih rumit dan manajemen yang lebih canggih.
Yang kedua itu kekurangannya biaya lebih tinggi, yaitu memerlukan lebih banyak komponen fisik dan jalur sirkuit, meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga itu kekurangannya manajemen bus. Perlu mekanisme yang lebih kompleks untuk mengelola dan menyinkronkan aktivitas di antara beberapa bus. Next. Ya, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ada kecepatan bus. Kecepatan bus adalah faktor krusial yang menentukan seberapa cepat data dapat ditransfer antar komponen sistem. Ini dipengaruhi oleh beberapa elemen utama. Yang pertama itu clock rate, untuk menentukan frekuensi jam, yaitu siklus operasi per detik. Semakin tinggi clock rate, semakin cepat juga data dapat ditransfer. Yang kedua itu ada lebar bus atau bus wide. Bus wide ini mengacu pada jalur data paralel yang dapat mentransfer bit secara bersamaan. Seperti bus 64 bit dapat mentransfer 2 kali lebih cepat daripada bus 32 bit dalam satu siklus. Yang ketiga, teknologi perangkat. Jenis bus yang digunakan misalkan ada PDA, PCIe, dan USB. Dan kontrol bus yang efisien juga sangat mempengaruhi kecepatan transfer. Untuk memahami kapasitas transfer data maksimum bus, kita dapat menggunakan rumus sederhana, yaitu di mana bandwidth sama dengan lebar bus dikali kecepatan clock. Nah, contoh, jika lebar bus adalah 64 bit dan kecepatan clock 100 MHz, maka bandwidth teoritisnya adalah 64 bit per siklus dikali dengan 100 miliar siklus per detik, sama dengan 6 sekian bit per detik atau 800 MB per detik. Next. Selanjutnya ada contoh bus modern. Bus modern ini telah berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan komputasi saat ini. Yang mana bus modern ini menawarkan kecepatan dan efisien yang jauh lebih tinggi. Berikut adalah beberapa contoh bus yang banyak digunakan. Nah, yang pertama itu PCI Express. PCI Express ini adalah bus serial berkecepatan tinggi yang menggunakan PCI atau AGP, digunakan untuk kartu grafis, SSD, dan perangkat ekspansi lainnya. Yang kedua ada Universal Serial Bus atau USB. Nah, USB ini antar muka universal yang paling umum untuk menghubungkan peripheral eksternal seperti keyboard, mouse, dan printer, flash disk. Selanjutnya ada serial SATA, kabel SATA. Bus antarmuka utama untuk menyimpan data internal seperti hard disk, drive, HDD, dan solid state drive, SSD, yang menyediakan transfer data yang efisien antar motherboard dan perangkat penyimpanan. Yang terakhir ada Integrated Circuit, EEC, yaitu bus serial 2 kabel yang dirancang untuk komunikasi jarak pendek dan berkecepatan rendah antar microcontroller dan peripheral seperti sensor, EEPROM, dan RTC. Next. Nah, selanjutnya ada kelebihan sistem bus yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rizky. Oke, selanjutnya itu ada kelebihan sistem bus. Sistem bus menjadi tulang punggung arsitektur komputer modern, menyediakan berbagai keuntungan yang signifikan dalam hal desain dan kinerja. Yang pertama yaitu mempermudah komunikasi. Bus menyatukan semua komponen utama, CPU, memori, dan peripheral ke dalam satu jalur. Komunikasi terpusat, menyederhanakan interaksi, dan mengurangi kerumitan koneksi individual. Dan yang kedua yaitu ada desain modular. Sifat modular, sistem bus memungkinkan fleksibilitas tinggi dalam penambahan, penggantian, atau peningkatan komponen tanpa harus mendesain ulang seluruh arsitektur sistem. Yang ketiga itu ada efisien dalam transfer data dengan protokol dan mekanisme arbitrase yang terkoordinasi. Bus mengelola transfer data secara efisien.
meminimalkan konflik, dan memastikan aliran informasi yang cepat dan stabil. Dan yang terakhir itu mudah dikembangkan. Kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi baru dan standar yang lebih cepat membuatnya mudah untuk memperbarui dan mengembangkan sistem seiring dengan tuntutan kinerja yang terus meningkat. Oke, next. Berikutnya itu ada kekurangan sistem bus. Meskipun efisien dalam banyak aspek, sistem bus juga memiliki beberapa keterbatasan dan tantangan. Yang pertama yaitu ada bottleneck trafik tinggi. Saat banyak komponen mencoba mengakses bus secara bersamaan, terjadi kemacetan data. Ini memperlambat kinerja sistem secara keseluruhan karena data harus mengantri. Dan yang kedua yaitu ada kecepatan terbatas, yaitu kecepatan bus fisik memiliki batasan. Hal ini dapat menghambat perangkat berkecepatan tinggi seperti GPU atau SSID NVMe yang membutuhkan bandwidth sangat besar sehingga performanya tidak maksimal. Dan yang ketiga yaitu ada konflik akses bus. Diperlukan mekanisme kompleks atau arbitrase bus untuk mengelola dan mencegah tabrakan data ketika beberapa perangkat ingin menggunakan bus secara simultan. Ini menambah latensi dan overhead. Oke, next. Jadi ada kesimpulan. Sistem bus ini adalah inti dari arsitektur komputer yang memungkinkan semua komponen utama berinteraksi secara harmonis dan efisien. Yang pertama yaitu jalur komunikasi utama. Bus berfungsi sebagai jalan raya digital yang krusial, menghubungkan CPU, memori, dan perangkat I/O untuk memfasilitasi pertukaran data. Dan yang kedua yaitu tiga komponen inti. Sistem bus terdiri dari data bus atau mentransfer data, address bus atau menentukan lokasi data, dan kontrol bus, mengatur operasi dan sinkronasi. Dan yang ketiga ada pengaruh kinerja sistem, kecepatan dan efisiensi bus secara langsung berdampak pada responsivitas dan daya pemrosesan seluruh sistem komputer. Upgrade bus seringkali menghasilkan peningkatan performa yang signifikan. Oke, next. Jadi cukup sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.